بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Untuk kato-kato penghormatan, saya nompang kepada pembicara-pembicara yang telah lalu tadi. Nompang dengan Pak Rewi lah. Kecik dak dipanggil namo, gedang dak pula disebutkan gelarnya. Kecik sakti, gedang betuah. Seluruh kita yang hadir di Masjid An-Nikmah, di Masjid An-Nikmah yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita seluruhnya memperoleh nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan dan disehatkan umurnya. Amin. Dimudahkan jalan rezeki kita. Amin. Disehatkan bagi yang sedang sakit. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Bu, tengok ke siko. Alhamdulillah, malam ini Allah Ta'ala itu masih sayang dengan kita, Pak. Bukti Allah itu masih sayang. Tadi Pak RW mengatakan diberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Dari rumah kita masing-masing, kita langkahkan kaki, ayunkan tangan dengan niat yang ikhlas. Kita hadir ke masjid ini dengan tujuan yang sama, dengan tekad yang sama. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yakni merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ini malam ini merupakan bukti nyata bahwa kita adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini merupakan syahadat, merupakan pembuktian bagi kita, merupakan kesaksian bagi kita bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti. Kemudian dikumpulkan pula kita hendaknya di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun sembahyang tidak pernah. Yang penting masuk surga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau tentu sangat kita harapkan. Kapan itu Bapak Ibu? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada berguna lagi pangkat dan jabatan yang kita miliki hari kobang. Kecuali nanti
kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu Bapak Ibu, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam kehidupan dunia kita mau berintisalul awamir wajtinabun nawahi, mau menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Makanya malam ini hadirnya kita di sini itu karena dorongan keimanan. Hadirnya kita di rumah Allah ini itu karena dorongan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Harapannya apa Bapak Ibu? Itulah barangkali yang diungkapkan oleh baginda Rasul 14 abad yang lalu. Apa kata baginda Nabi Pak? Rasul mengatakan, ana mustakun li ikhwani. Ketika beliau berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasul mengatakan kepada para sahabat, ana mustakun li ikhwani. Saya adalah orang yang rindu kepada saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasul mengatakan, ana mustakun li ikhwani. Saya sangat rindu nian saya dengan saudara-saudara saya. Lalu sahabat bertanya, alasna bi ikhwanak ya Rasulullah? Apakah bukan kami ini yang termasuk saudara yang engkau rindukan itu ya Rasul? Apakah bukan kami ini saudara-saudaramu itu? Kami yang hidup bersamamu, kami yang sholat berjamaah denganmu ya Rasul, kami yang melakukan apa yang engkau perintahkan, kami yang beriman denganmu, kami yang ikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Apakah bukan kami yang termasuk orang yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Kata Nabi, bal antum ashabi, kamu bukanlah orang yang aku rindukan, kamu bukan saudara-saudaraku yang aku rindukan, akan tetapi kamu adalah sahabat-sahabatku, kata Rasul. Betul kamu hidup bersamaku, betul kamu hidup di zamanku, betul kamu sholat berjamaah bersamaku, kamu ikut berperang denganku, kata Rasulullah. Kamu lakukan apa yang aku perintahkan, kamu tinggalkan apa yang aku larang, kata baginda Rasul. Akan tetapi kamu itu adalah termasuk kepada sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan itu adalah mereka yang tidak pernah melihat wajahku, mereka yang tidak pernah mendengar kalimat yang keluar dari mulutku, mereka yang tidak pernah sholat di belakangku, mereka yang tidak pernah berjuang bersamaku, kata Rasulullah. Akan tetapi mereka yu'minu bi, mereka beriman kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Itulah kita yang berada di Masjid An-Nikmah pada malam yang berbahagia. Bu, pernah nengok Muhammad tuh? Pernah nengok Nabi Muhammad? Pernah ketemu dengan Nabi? Dengan yang nama Muhammad? Aduh, banyak, sering. Bertemu dengan Nabi Muhammad tidak pernah, tapi ketemu dengan yang nama Muhammad, apalagi model kami di Padang yang nama Mame, itu acok tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di Padang tuh kan model tuh kadang-kadang Pak. Elok bana namanya Muhammad Pak, ini bui aja Mame Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi malam ini kita tunjukkan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau model itu, Pak, ngapulah dikatakan kalau maulid Nabi ko bid'ah, Pak. Kan banyak tuh.
Maulid Nabi bid'ah, yasinan bid'ah, doa bersama setelah sholat berjamaah nanti umpamanya 5 waktu bid'ah. Sagalo bid'ah, Pak. Maulid Nabi kok bid'ah juga tuh katanya. Jadi saya pernah ditanyakan di tengah hilir itu, Pak, di Lubuk Mandarsah itu bukan main laris sah, Pak. Sagalo dak boleh. Nan mudo dari nyoba baca khutbah nanti dak sah sembahyang Jumatnya. Berdoa berjamaah padahal Nabi mengatakan kalau satu yang membacakan doa kemudian ada 40 yang mengaminkan salah satunya akan diijabah oleh Allah. Dak do juga boleh. Yasinan dak do boleh. Kata saya, jadwalkan saya ceramah di situ tuh. Akhirnya dijadwalkan, Bang. Setelah itu apa? Awak tunjuknya. Jangankan umpamanya, Pak, kata saya Maulid Nabi. Muko bapak tunian bid'ah juga kata. Saking lah marahnya saya itu, Pak. Mila segala udah boleh. Sebab apa? Yang bid'ah itu kan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dianjurkan oleh Nabi, tidak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah. Setiap yang bid'ah itu dolalah. Setiap yang dolalah itu finnar, masuk neraka. Kalau model kita maulid Nabi umpamanya, zaman Nabi itu memang tidak ada maulid Nabi, Pak. Lalu kita maulid Nabi umpamanya dikatakan bid'ah, sesat galau kita, masuk neraka galau kita. Muka bapak-bapak dengan ibu-ibu kok dah ada zaman Nabi dulu. Kan gitu. Wak kata macam tu, Pak. Muka bapak tu nian bid'ah juga kata, Pak. Tidak ada zaman Nabi, tidak tu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Padahal kita peringati Maulid Nabi ini, Bapak Ibu, itu menunjukkan rasa cinta. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Abu Lahab, Abu Lahab paman Nabi, seayah Abdullah itu dengan Abu Lahab, makanya pamannya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah orang yang selalu berusaha bagaimana mencelakokan Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Lahab, Pak. Beliau yang menghalang-halangi Nabi Muhammad menyebarluaskan agama Islam ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian Abu Lahab itu punya seorang budak hamba yang namanya budak itu di zaman jahiliyah dulu itu adalah seorang budak yang bisa diperjualbelikan sama dengan barang, Pak. Artinya kalaulah merdeka nanti barulah. Makanya inyo mempunyai seorang budak yang bernama Suwaibah. Ketika Nabi Muhammad lahir, Bapak Ibu sekalian, lahir Nabi Muhammad, terdengar oleh Suwaibah bahwa Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Suwaibah bercerita kepada Abu Lahab, Tuan, ya Tuan, sesungguhnya telah lahir anak keponakan yang diberi nama oleh orang tuanya, yang diberi nama dengan Muhammad. Diceritakan oleh Suwaibah kepada Abu Lahab, Tuan, lah lahir anak ponakan Tuan, namanya Muhammad yang melahirkan Aminah. Saking senangnya Abu Lahab ketika itu, Bapak Ibu sekalian, senangnya dengan lahir anak ponakannya kok tadi, yang diberi nama Muhammad kok, inyo undang tetangga-tetangganya, Pak. Diundang kolega-koleganya. Kemudian disuguhkan makanan dan minuman. Dan pada saat itu juga karena rasa girangnya, rasa senangnya, maka Abu Lahab mendeklarasikan ketika itu, mengumumkan kepada orang yang diundangnya bahwa Suwaibah sudah dimerdekakan ketika itu. Karena apa? Karena dia gembira dengan lahir Nabi Muhammad SAW. Karena gembira lahir Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, maka Abu Lahab itu nanti di hari akhirat di dalam neraka tuh, Pak, setiap hari Senin akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh, Bu.
bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad itu, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya. Ibu mau tak kalau nanti diringankan setiap hari Senin? Mau tak kira? Tapi hari Senin Anda lah. Kalau macam itu ada harapan awak masuk neraka kan macam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu. Maka malam ini dengan kerasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir kita di sini, apalagi kita niatkan iktikaf di masjid ini, berlipat ganda pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Dan isi daripada Maulidun Nabi Muhammad ini adalah bagaimana kita mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana kita mendengarkan cerita tentang apa? Kita mendengarkan cerita tentang keagamaan, tentang hukum dan segala macam. Harapan kita apa Bapak Ibu sekalian? Harapan kita bagaimana kita nanti supaya termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad tuh Pak, ada syaratnya. Syarat yang buat syaratnya ke Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Fatah itu Allah mengatakan ada 5 syarat kalau ingin jadi umat Nabi Muhammad tuh Pak. Kira-kira kita ko malam ko masuk apa tidak? Itu dulu nak kita tengok. Kata Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad itu, yang pertama syaratnya Bu adalah asyidda'u 'alal kuffar. Artinya asyidda'u 'alal kuffar itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Tegas kita terhadap yang namanya keengkaran. Yang namanya keengkaran itu Pak, setiap orang yang tidak mau melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan, tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah, itu namanya orang yang engkar namanya. Dan umat Muhammad itu mereka akan terhindar dari yang namanya keengkaran itu. Allah perintahkan kita solat, kita solat. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Allah perintahkan kita berzakat, kita bayar zakat. Allah perintahkan kita berinfak dan bersedekah, kita keluarkan, kita belanjakan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Kemudian Allah perintahkan kita menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Ini karena apa? Karena kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Nabi Muhammad itu mereka mau berintisalul awamir wajtinabun nawahi. Mereka junjung tinggi perintah Allah dan mereka tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Itu tidak perlu panjang kok Pak. Syarat yang kedua yang akan menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah ruhama'u bainahum. Umat Nabi Muhammad itu mereka selalu berkasih sayang di antara sesama mereka, terjalin silaturahmi antara yang satu dengan yang lain. Silaturahminya terjalin dengan baik Pak. Itu bukan main diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana menata kehidupan bermasyarakat Pak RW. Itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Kun kal yadain wala takun kal uznain. Jadilah kamu seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan main diajarkan kepada kita Pak. Kun kal yadain wala takun kal uznain. Jadilah kamu seperti 2 tangan,
jangan seperti dua telingo. Macam mana tangan kita ko pak? Bagaimana tangan kita ko bu? Dengar dulu kisah. Yang kadang macam itu tuh pak. Kalau mulai agak malam tuh model. Nggak pula tegak dikit dah bu. Biar nampak. Lah model iko pak lawak kuatan suagu. Nanda ditengok kok gedang pula urangnya. Nan di belakang tuh. Tidak pula bertutup tuh pak. Tak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kun kal yadain wala takun kal uznain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Bagaimana tangan kau bu? Kompak nian. Dak telap di tangan kanan ngangkatnya dedewe tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa diminta nanti umpamanya. Tangan kiri kita kok pasti datang untuk nolongnya. Betul apa tidak? Ibu nak ngangkat pot bunga, ndak telat di tangan kiri dedewean, pasti tangan kanan datang nolongnya tuh. Iya ada Pak RW. Model itu Pak. Digigit nyamuk tangan kiri kita kok ha? Ndak perlu pula nak diperintah tangan kanan bunuh nyamuk tu ha. Ndak kan ada paknya datang dewe lah. Bunuh Luko kita umpamanya nebas di kebun parah tu umpamanya. Luko tangan kita seko umpamanya. Tidak perlu dikasih tahu tangan yang lain. Pastinya datang balutnya Pak supaya darahnya jangan keluar. Iya Bu? Iya Bu? Kan itulah yang diajarkan pula oleh tokoh-tokoh adat kita, oleh nenek mama kita umpamanya Pak. Bagaimana kita umpamanya sedencing bak besi, seciap bak ayam, serumpun bak serai. Luar biasa itu Bapak Ibu sekalian yang diajarkan kepada kita. Kaulu sama kaulu, kemudian kelir sama kelir. Jangan umpamanya seko kaulu, seko kelir. Dah akan ketemu Bapak Ibu sekalian. Kompak kun kaliyadain. Jadilah kamu seperti dua tangan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diundang ibu umpamanya ketika ada orang nak sedekah umpamanya ibu-ibu diundang rewang namanya. Ngiling bumbu. Kemudian ada orang nak sedekah nih. Ibu-ibu biasanya diundang Pak tidak? Diundang giling bumbu apa macam mana? Diundang giling bumbu hari pertama giling bumbu, hari kedua masak, hari ketiga barulah nanti makan bersamanya, betul? Samolah, kami dilir tu macam tu lah. Makanya awak tentu tu. Nah, macam itu Bapak Ibu. Modal kita kan pisau karter seko. Itu yang cuma dibawa. Kadang-kadang tidak bawa pisau sama sekali. Nah Bapak Ibu, tidak jadi masalah. Itu artinya apa? Artinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong. Jangan umpamanya ketika kita umpamanya sedekah, orang nak rami datang bantu dengan kita, giliran orang sedekah, kita umpamanya menghilang-hilang. Awak tak sempat. Ada gawe. Jangan-jangan ke lagi umpamanya ada orang meninggal, lah bunyi beduk umpamanya Pak Sirine. Lah diumumkan, apa katanya? Karena hari elok umpamanya kita nak motong atau nak manen sawit umpamanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Si anu tu meninggal subuh tu lah meninggalnya. Biarlah selesailah pegawai sarak tu. Kalau selesainya itu selesai Pak. Dadonian pun kita selesai. Pasti selesai Pak. 3 orang pegawai sarak tu umpamanya, kemudian ada yang tukang gali kuburnya. Selesai itu Pak. Tapi tiba di giliran kita ke lagi. Ada kita dapat kemalangan musibah macam itu. Kata orang banyak sedusun kau umpamanya selesailah tu dinyo dewi. Baru tahu diuntung. Iya. Tak ada orang nak tiba baru tahu.
Lah iya. Itulah yang dikatakan raso dengan preso, Pak. Jangan empamonyo enak di kitolah, dak enak di orang. Iko bukan main. Kita ndak bisa hidup sendirian, Bapak Ibu sekalian. Saya dak butuh Pak Ustaz. Awak dewek telap. Awak dak butuh tolong orang. Kan gitu umpamonyo. Oh iya, sen awak banyak. Kebun pagah awak getahnya banyak, sawit banyak. Iyo banyak, telap gawian dewek. Ndak ada nak nyuruh orang. Ini mohon maaf basuh saya kok agak kolot dikit. Nah gini, Bapak Ibu sekalian, kita ngaji kok ndak perlu sampai ke langit yang ketujuh, Pak. Kita kaji umpamanya sampai ke langit yang ketujuh, planet-planet begini dan begitu segala macam. Ndak ada paham gitu, Pak. Semayang beda, ndak pernah macam mana nak planet nanti kaji. Lah, iyo Bu, semayang be Bu, semayang be itu cuman 2 kali setahun cuman. Itu pun semayang sunat lah tuh. Masjid kok Pak, kalau nak tahu macam mana besarnya masjid, tengoklah 2 kali semayang. Sempit, kecil masjid kok Pak. Kalau kita sholat rayu sih kok Pak. Kecil masjid kok Pak. Kalau sholat dari rayu, sholat sunat pula tuh. Tapi kalau nak tahu umpamonyo, nak gedang nampaknya umpamonyo, tengok pula sholat 5 waktu. Itu gedang masjid kok lapang salapang-lapang. Ya Bu. Iya. Nah, ruhama ubainahum. Umat Nabi Muhammad itu mereka selalu berkasih sayang, terjalin silaturahmi. Kun kal yadain, walatakun kal uznain. Jadilah kamu seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Tangan kau kompak, saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk kebaikan Bapak Ibu. Walatakun kal uznain, jangan kamu seperti 2 telinga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana 2 telinga ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ndak pernah sampai mati gitu Pak, ndak akan pernah saling tengok menengoknya Pak. Talingo kanan dengan talingo kiri kok sampai mati gitu ndak akan pernah saling kunjung mengunjungi. Cubalah kalau ndak percaya. Sebab sekok datang dan sekok lari. Ndak ada dak tu. Nan katok telingo kiri ko telingo kanan, awak kok kini lagi sakit. Tadi awak mandi ke petang hari, masuk air berdedengung ngasoi, ngengentak kini tu sakit Apa kata telingo kanan? Tanggung lagi dikan dewi jo. Nan kadatangnya nengoknya ndak kan ada Pak. Tanggunglah. Itu makanya kan sederhana Nabi mengatakan Pak. Nabi di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat itu Bapak Ibu sekalian dicontohkan oleh Nabi. Dado jauh-jauh, kun kaliyadain, jadilah kamu seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tidak perlu beriri-irian. Orang dapat nikmat, umpamanya orang banyak dapat rezeki, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Beli mobil elok nyompamonyo alhamdulillah. Siapa tahu umpamonyo pas ada keluarga kita sakit lagi umpamonyo bisa tapu minjam mobil tu mawa yang ke bungo. Macam itu. Makanya saya selalu mengatakan di dalam ceramah saya Pak. Kalau nak nyari rumah saya Pak, tak ada jauh-jauh, tak ada susah Pak. Di Bedorampak tu ada rumah besar, pagarnya tinggi, kan model tu saya bilang Pak. Samping kanan tu ada kolam, di belakang kolam, kemudian mobil mewah ada 2 tegak di situ, di sampingnya tu rumah saya. Bukan yang di rumah elok tu, di sampingnya. Bukan itu.
di sampingnya. Itu gunanya kita bersyukur, Pak. Iya, Bu. Biarlah orang banyak dapat rezeki, bisa membuat rumah elok umpamanya. Kita dapat namu jadilah. Di mana rumah Pak Buya? Di samping rumah elok tuh. Kan gitu, Pak. Iko kita kadang-kadang ida orang buat rumah elok, dak ada betagur gi. Itu. Ceneh ni bentuk Mana? Ada orang bertanya umpamanya, ada orang bertanya, Bu, di mana ibu kenal dengan Syanu tu? Kenal. Di mana rumah itu? Apa salah yang tunjuk? Yang ada pagar tinggi itu nana elok tu, itulah rumah itu. Macam tu. Itu makanya itu berarti kita punya yang penyakit namanya tu. Apa penyakitnya, Pak? Penyakit iri dan dengki. Orang punya penyakit iri dan dengki itu, itulah mudah dapat penyakit hipertensi. Ya, Bu? Karena banyak nian dipikir. Nan tidak kok yang tak do patut dipikir kita pikirkan, pikirkan juga. Lah pergi pula mobil anu tu ke situ. Cemanu lah nyapu pembayar itu. Jangan, ya Allah. Ngapa itu nak diurus? Kredit tahapu tu. Biarlah nyo nak kredit, nak beli kontan kah nyompamonyo nak kredit, lantak dinyolah. Yang mayanya inyo, ngapo mobil yang mendaki kita sesango. Ya Allah. Coba. Harusnya hidupku macam mana, Bapak Ibu sekalian? Harusnya hidupku, perbanyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur umpamanya, insya Allah, Allah kasih ujian kita 2 tahun corona, alhamdulillah. Kini umpamanya katanya lah dihilangkan pula corona ko, alhamdulillah juga. Kami dengan Bang Kamal nak pula pepaya amat, diturunan dinonjobkan alhamdulillah go, buat kebun sawit. Macam tu. Tidak ada Allah ilaha illallah. Mudah nian di saya hidup kok, Pak. Saya dipindahkan karena saya kepala kantor urusan agama, Bapak Ibu sekalian. Kau orang yang tukang nikah. Kalau bapak-bapak ada yang nak nikah, hubungi saya, Pak. Jangan. Jadi petako hangat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya orang yang paling baik obat daripada darah tinggi, kolesterol dan segala macam, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bersyukur itu tidak cukup dengan ucapan terima kasih dengan terima kasih Tuhan. Tidak cukup dengan macam Tuhan dah. Bersyukur itu kata Imam Ghazali ada 3, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama asyukru bil lisan. Asyukru bil lisan itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Yang kedua asyukru bil qalbi. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati. Bagaimana? Bahwa kita tingkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bahwa yang menyehatkan kita adalah Allah. Bahwa yang menyakitkan kita juga adalah Allah. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Yang mematikan kita juga Allah. Itu namanya asyukur bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, asyukur bil jawari, mensyukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan.
Begitu umpamonyo kita panen sawit. Panen umpamonyo. Berapa panen minggu ko? Kan gitu, 5 ton. Kalau kini umpamonyo 1.000 matui hargoe, berarti lah 7,5 sene. Apa salahnya? Bayarlah umpamonyo upah panen segala macam. Kemudian, sisihkan bahagian dari rezeki yang telah Allah berikan itu Bapak Ibu. Bukan sebahagian, kalau sebagian kan separuh namanya. Ini bahagian Pak. Bahagian dari nikmat Allah itu sisihkan, belanjakan di jalan Allah. Nggak perlu banyaknya, yang penting ikhlasnya. Untuk apa umpamanya? Ngasih 2 juta, 3 juta ke masjidku, tapi supaya dikatakan orang kita orang dermawan. Percuma, go nggak ada nilai ibadah di sisi Allah. Biarlah ngasih 1.000, 2.000 ikhlas kita umpamanya, mengharap ridha Allah. Tapi jangan pula jadi orang pelit. Nyo kadang-kadang kan macam tuh pula tuh. Batengok manonan kecil lah kurapan sentuh Pak. Ndak laku di toko. Di masjid masuk tuh Pak. Giliran ditanya, mau masuk surga dah? Nyur paling dulu ngangkat tangan. Mano lah berimpak 2.000. Jadi yang mana model eloknya? Eloknya macam mana Pak Ustaz? Lebih baik banyak kita ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Eloklah banyak. Banyak ikhlas jauh lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Manalah dikit dah ikhlas pula. Biarlah banyak. Ada gitu. Biar cepat selesai masjid kita kok. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah lipat gandakan. Makanya cara memancing rezeki dari Allah itu kan tidak susah Pak. Dipancing rezeki Allah dengan cara apa? Berinfak dan bersedekah. Kalau kita infak sedekah kan sebagian bahagian daripada harta kita, Allah sudah jamin di dalam Al-Qur'an. Karena Allah sudah berjanji, Pak. Yang berjanji Tuhan, yang Maha Pemberi rezeki itu. Apa kata Allah Ta'ala Bapak Ibu? La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mau mensyukuri nikmat Allah, mau berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kamu, la azidannakum, kata Allah, niscaya Pak kalimatnya Pak. La azidannakum. Ini kalimat pasti Pak. La azidannakum, niscaya akan aku tambah kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak mau mensyukuri apa yang telah aku berikan kata Allah, maka ingat azabku itu sangatlah pedih, bersangatan pedih. Mulai dari dunia kau Bapak Ibu sampai kepada hari akhirat nanti. Di dunia apa pula Pak Ustaz? Kan gitu umpamanya. Tidak ada ketenangan hidup. Keberkahan hidup itu tidak ada. Rezeki tidak ada berkah. Banyaklah nampanen sawitku tadi umpamanya. Panennya tak tanggung banyaknya tapi tak ada berkah. Tak ada cukup. Tak beli ke mobil dump truck, kanter umpamanya untuk ngangkut sawit ko. Ngangkut dewek lah kan gitu umpamanya. Patah mematah asnya Pak. Karena tak mau berinfak dan bersedekah. Makanya Allah ancam kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian? Wala yasabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawakuna ma bakilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu menyangka kata Allah bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat bakhil. Tahu bakhil Bu? Kikit, keket, apa lagi? Cekel, apa lagi?
Bakso kami di Padang tuh pilih. Di atas itu lagi pilih balapi. Tuh nah. Itu bukan main loke itu, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kamu mempunyai sifat bakhil, kamu mempunyai sifat kikir terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kamu, terhadap apa yang telah Allah titipkan kepada kamu. Menurut kamu sifat kikir itu yang terbaik. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka Allah nanti Bapak Ibu akan mengalungkan apa yang kita kikirkan itu. Kalau tak pernah mengeluarkan zakat hasil sawit itu, batang sawit itu nanti dikalungkan oleh Allah, tanggunglah di kita. Buat gola kebun sawit itu bapaknya. Itu. Jam apa kok? Gak ada jam. Sengaja tahapun. Dikit lagi. Itu baru 2 tadi terak ya. Jadi wala takun kal uznain, balik Bu, wala takun kal uznain. Jangan kamu seperti 2 telingo yang tidak mau peduli, yang tidak mau menjalin hubungan silaturahmi di antara sesama kamu. Syarat yang ketiga yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad itu, bahwa umat Nabi Muhammad itu mereka ruku dan sujud, Pak. Artinya apa? Artinya mereka sholat, Bapak Ibu sekalian. Allah perintahkan sholat, tadi sudah saya katakan, semayang. Kini BBM naik, kami cari minyak bukan main payahnya tadi. Nak kesiko, puta-puta, nyari ya. Minyaklah dinaikkan pemerintah. Kalau umpamanya mudah pula dapatnya enak. Kalau dikit, iko alangkah sulah payahnya. Nak antrian di dekat masjid agung tu umpamanya, alawak cubu pula antri, orang antri ya, wa antri tibo di giliran awak minyak habis. Itu Pak temue. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Akibat dari itu umpamanya ekonomi naik. Seluruh kebutuhan barang-barang semuanya naik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi jangan salahkan, jangan sampai umpamanya nanti kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah caranya Pak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bagaimana caranya? Perbaiki solat kita Pak. Perbaiki solat. Itu yang pertama. Mudah bagi Allah. Kan Allah sudah panggil Pak dari masjid. Hei masyarakat, hadir ke masjid kau. Supaya diberikan kemenangan kepada kamu. Supaya kamu termasuk orang yang beruntung. Yang namanya untung, itu labo namanya Pak. Berlebih itu namanya. Nah Bapak Ibu, Allah mau kasih seperti itu. Tapi kita kan tidak mau tiba Pak. Itu karena apa? Itu mungkin karena yang tukang azan suaranya kurang elok. Makanya nanti untuk wakil Pak Bilal harus dicari. Cari umpamanya orangnya lagi muda, suara elo, kan gitu umpamanya. Napasnya panjang, jangan yang bengean. Tahu bengean? Yang sesak napas? Jangan. Sehingga kalau azan umpamanya, sehingga tertarik orang mendengarnya, apalagi mendayu-dayu ibu pula hati nganinge. Paling tidaknya orang bertanya, jadilah dulu siapa nan azan tuh. Kelagilah nak tiba. Hayalal falah. Paling tidaknya orang bertanya, jadilah dulu. Siapa nan azan tu? Besok azan lah balik. Akhirnya
Karena rasa penasaran kok, sampailah nyo nengok di pintu Tuhan. Siapa niat? Azan ketiga, hanya ikut lagi semayang. Jadi macam tu. Iko tidak bercari tukang azan, mana umpamonyo napas lah pendek, sudah itu suara baling, lah sesak napas pula, basuru pula azan subuh. Ayah saya sesak napas penyakitnya bu, napasnya pak kalau subuh, iya nih ya, dah balik dari anu Tuhan. Dari kamar mandi itu, cari tempat bagantung tu Tuhan melurusan napas kok. Ya Allah, dalam hati saya. Ndak saya menceritakan ayah saya lah. Artinya kalau menceritakan aib umpamanya kan pahala awak kayaknya pergi. Kan gitu. Itu maksudnya. Daripada menceritakan orang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mau model itu umpamanya. Orang bengean tuh Pak, orang sesak napas itu biasa bangkitnya kapan Pak? Kambuhnya kapan? Waktu subuh Pak. Waktu subuh tuh umpamanya, inyo lantah datang pula ke masjid. Lah jelas wong tua tuh lah macam tu. Basubuh lah azan tuh. Azalatu siapa yang nak tiba macam tu? Entahlah. Minumlah dulu. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya maksud saya yang muda-muda kondak ke masjid. Sebab apa? Sebab supaya elok bacaan itu gigi harus lengkap. Itu tuh. Supaya apa? Supaya makhorijul hurufnya betul. Contoh, ini contoh nih. Fa. Huruf fa itu baru betul bacaannya Bu, apabila gigi di atas itu ketemu dengan bibir bagian luar, bibir di bawah bagian luar. Fa. Cobalah umpamanya aning orang yang bacaannya seperti itu. Ketika umpamanya dia azan, hayalal falah. Seperti itu Pak. Tapi kalau gigi lah dak ada, maka ketemulah bibir di atas dengan bibir di bawah. Apa bunyinya? Pa. Beda. Hayalal falah. Udah sampai ke ujung tuh kadang-kadang. Jadi begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang muda-muda kok nanti, yang suara elok dan segala macam, tolonglah. Jangan lagi wang tua tuh disuruh azan macam tuh. Ya Bu. Makanya ibu-ibu kalau punya anak-anak bujang, pamunya suruhnya ke masjid azan Bu. Kalau nak cepat dapat jodoh anak, pamunya suruh azan ke masjid. Macam tuh. Iko ke masjid tak pernah. Umpamanya leko lah nek apa namanya konsumsi sabu-sabu. Apa idak? Teler boleh dibuat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi umat Nabi Muhammad itu mereka rukuk dan sujud. Terlihat mereka itu rukuk dan sujud. Allah perintahkan salat. Kemudian yang ketiga, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Umat Nabi Muhammad itu yang akan menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah mereka yang mencari karunia Allah dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dak umpamanya dak do sampai punya orang punya inyonya ada juga tuh Pak. Batanam sawit sebatang haram. Tiap minggu nyual sawit. Batanam ndak ada Pak. Nggak ada tanam tak? Bukan main litaknya kawan Pak. Motong Tuhan. Bukan main litaknya kawan.
Waktu subuhnya lah belum masuk lu. Lah berangkatnya ke kebun pagah tu. Belum waktu subuh masuk, Pak. Lah berangkat pakai senter kening. Pokoknya. Autan. Sebab apa? Ada pamewang tu tua dulu. Apa pamewang tu tua dulu? Apabila lah timbul matahari, maka getah pagah tu kurang. Makanya sebelum matahari terbit, hendaknya disitulah mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhirnya belum masuk waktu subuh lah berangkat. Tapi karena kita harus berhusnuzon, berbaik sangka, di mana beliau tuh sholat subuhnya, mungkin di kebun pagah tuh. Kan gitu, Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan main beliau tuh umpamanya. Nan si pulan ko tadi, motong lah hidak, kebun pagah dak kati umpamanya, tapi jual getah. Anak kudun kawan tuh lah dipupulin tuh. Itu. Sudah itu kelagi umpamanya, apa Pak? Barulah dijual hasilnya umpamanya, bagian pula ke bini. Ada untuk belanja lagi kok. Hari Sabtu lagi kau pasar. Ya Bu. Kehete. Kata orang Teluk Sengkawang tu. Kehete. Bagi sen, pergi ke pasar, duit haram, nama balian itu. Apa tidak Pak? Kemudian itulah dikasih makan untuk anak. Wajar baik kalau anak tu belah Pak. Wajar kalau anak nakal. Iya. Bukan main. Anak berperangai. Anak lah nakal. Karena kau nakal, kau masuk pondok pesantren. Anak lah nakal baru masuk pondok pesantren Pak. Anda dipolahnya anak orang di pesantren. Kalau nak masukkan anak ke pesantren tuh, ini hendaknya anak yang jangan anak yang berperangai. Gitu. Saya kok pernah juga di pesantren sebentar Pak, 7 tahun di Medan tuh. Nah, makanya bentuk orang Medan kok Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi begitu, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Cari karunia Allah itu dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan umpamanya istilah kata orang Medan tuh, setiap yang berkaki 4 halal kecuali meja. Itu pun karena kerasnya itu. Kalau tidak dikunyahnya gitu. Gitu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan sampai umpamanya punya orang punya kita, kemudian hak orang hak kita. Yang hak orang kasihlah ke orang, yang hak kita ambil untuk kita. Iko kadang-kadang daging korban pun bukan. Ya Allah, baca kak, ya Allah. Terakhir. Yang kelima, yang akan menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada terlihat di wajah mereka itu tanda-tanda mereka sujud Bapak Ibu. Artinya apa? Jangan salah terjemah, jangan salah tafsir Pak. Tanda sujud itu bukan berarti hitam keningnya. Nampak orang hitam keningnya umpamanya iko rajin yang sujud kok. Ahli sujud. Kalau itu nak jadi ukuran mudah cagoe. Macam mana caranya Pak? Antu-antuan ke dinding tu nak. Itu cepat hitam itu. Tapi yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud itu terlihat ada bekas mereka sujud itu. Artinya apa? Setelah mereka melaksanakan sholat itu, mereka amalkan ajaran sholat itu di dalam kehidupannya Bu. Apa ajaran sholat? Kita lihat dikit be. Ajaran sholat. Sholat itu kan dari takbir sampai salam. Kalau kita kaji pula 2 hari 2 malam ngajinya. Awak kitabnya segini 2 tahun mempelajari. Bapak Ibu sekalian yang ada sejam lah selesai. Nah maksudnya kita lihat dikit.
Apa ajaran sholat? Mulai dari takbir. Allahu Akbar. Ketika mulut kita, lidah kita membacakan Allahu Akbar, maka hati kita akan mengatakan Allah Maha Besar. Ketika di dalam sholat mulut kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita mengatakan Allah yang Maha Besar. Di luar sholat apa yang dapat kita amalkan dari kalimat ini? Artinya Bapak Ibu, tidak boleh sombong hidup di atas dunia. Apa yang kita sombongkan, Pak? Ngapo kita hidup sombong? Apa yang kita angkuhkan? Kita lahir ke permukaan bumi kok Pak, sehelai benang idak dan kita bawa. Aduh ibu bawa anting-anting lahir dari waktu lahir. Betilanjang, ya itulah yang ketukang. Cuman itu Pak. Sekarang kita bisa seperti ini. Siapa yang memberikan? Allah. Allah berikan kesempatan hidup kepada kita. Sampai pada malam ini kita ngaji umpamanya. Siapa yang memberikan? Allah. Jangan takabur, ikoida, dikasih laki umpamanya, bebeli cincin emas umpamanya. Bukan main, cara nunjuk be. Batunjukannya. Apalagi kalau nak pergi umpamanya, nak pergi apa namanya tu, nak pergi kondangan. Halo, segan awak nyebut ni. Entilah. Ringam awak. Entilah dikaji. Intinya jangan sombong itu be. Apa nanti sombongan? Nggak ada nanti sombongan. Tahu nanti iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau lah tiba saatnya mati go. Ya Bu? Mati juga. Walaupun lain halnya. Seperti datang kepada Nabi Muhammad Pak. Malaikat maut itu umpamanya. Model itu datangnya umpamanya enak nian Pak. Nabi sedang sakit berada dalam pangkuan putri tercintanya Fatimah. Dan Aisyah ada seketika itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tersandar Rasulullah. Sahabat berkeliling di rumah Nabi itu Pak. Tidak ada yang berani masuk Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kepala beliau lah diikat Pak. Lah berkebat kepala kok. Saking sakitnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian apa? Tidak ada seorang idak sahabat yang berani masuk Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sampai kita singkatkan sedikit. Apa kata Nabi? Pertanyaan Nabi. Mana Jibril? Jibril bentar lagi datang. Kata malaikat. Jibril akan menyusul. Karena Nabi ketika itu sudah sangat cinta, sangat rindu sekali dengan Jibril. Karena Jibril dah turun-turun lagi Pak. Tak pernah ketemu lagi dengan Nabi. Akhirnya Bapak Ibu, kemudian Muhammad bertanya kepada malaikat, ya Israel, apakah engkau datang untuk mencabut nyawaku? Kata Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu ya Allah. Ya Muhammad, model tunia. Mat, Allah Ta'ala kirim salam dengan kau kok. Saya diutus oleh Allah untuk memisahkan roh dengan jasadmu Muhammad. Itu pun kalau engkau izinkan ya Muhammad. Macam tu Pak. Kalau diizinkan Nabi. Kalau tidak mungkin. Kalau model itu tetap datang lagi tengah malam ke rumah saya. Assalamualaikum. Ya tu. Waalaikumsalam. Siapa tu? Awak malaikat maut. Bangkat lagi tu. Banyak urusan yang belum selesai kok. Bisa. Tapi dia tidak pernah ngasih tahu Pak dengan kita kapan dia akan datang Bu. Tidak pernah malaikat itu datang ngasih tahu, ngasih kabar pun tidak Bapak Ibu sekalian. Cuman tanda-tanda andalah yang dikasihnya dengan kita. Apa tandanya Pak? Kita lihat di dalam hadis qudsi. Ini sebagai penutup dalam pengajian kita nih Pak. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Innallaha yanzuru
ila wajhi sobahan wa masaa. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Yanglah lanjut usia Pak, yang memuda model kami ko belum. Yang lah tua artinya itu. Yang kami memuda ko belum. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kabura sinnuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Ya Pak. Ya. Qad kabura sinnuka, sudah mulai permisi gigi kamu cie-cie. Waroko jilduka, sudah mulai pula keriput kulit kamu. Dulu bukan main kencangnya kulit kau, kinilah kendor. Waroko jilduka, wadako azmuka. Kalau gigi sudah mulai berguguran, itu tandanya kulit juga sudah mulai keriput. Ketika kulit sudah mulai keriput, ibu-ibu sekalian, maka apa? Wadako azmuka. Yang ketiga kata Allah apa? Wadako azmuka. Sudah pula mulai lemah tulang kamu. Tenaga lah mulai habis Pak. Hendaki masjid ko masuk ke dalam masjid ko. Apalah naik ke jenjang masjid ko lah sesak go napas. Dulu Pak, waktu dulu, kalau kini yo enak Pak. Orang kalau kita motong ke kebun pagah tu karena apa? Karena motor lah sampai ke kebun pagah tu, mobilnya lah nyampe juga. Kalau dulu bapikul. Iya dah Pak. Model itu dulu Pak. Bukan main, telat di kita Pak. Sampainya ke pinggir jalan. Kenapa Pak? Karena kebutuhan. Karena kebutuhan bagaimanapun telat di kita kuat. Tapi kalau kini lah tahu ngap. Tahu ngap. Bentuk ikan kepanasan tuh Pak. Ikan dalam air umpamanya, airnya mulai agak panas, maka ikan tuh mulai lah tuh tahu ngap. Itu katanya itu Pak. Lah tahu ngap, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Barulah lagi umpamanya, ya Allah, amantu bi rabbimu, itulah model Firaun tuh Pak. Firaun macam itu tuh Pak. Lah tahu ngap, baru nak ngatukan. Bukan main gagah beraninya Pak. Nabi Musa di pelelahannya. Begitu Musa sampai di seberang sana, kemudian Firaun berada di tengah lautan itu. Akhirnya air laut pun bertaut lagi. Lalu apa? Makanlah nyo garam, penuh lau susko dengan garam. Tahu ngap. Baru sedang tahu ngap tu barulah nyo berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau modeliko sakitnya, biarlah saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Lah tahu ngap. Lah nak mati. Baru nak ngatu beriman. Lagi sehat kemana? Lah sakit lah dak telak berjalan hantawa ke masjid tu pi. Awak nak solat berjamaah. Tak sempat teh. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi apa? Selagi sehat kau usahawan lah. Ya Bu? Janganlah taungap ke lagi pamonyo baru nak manggil Pak Imam, tolong nian Pak Imam. Lah payah nian gede awak tu gede nama itu. Lah payah nian gede awak tu dak tentu gini kami kini tu. Lah sekok-sekok napas itu iyo sekok-sekok. Penyampaian ko pula.
Lah payah ni anak tentu gila dan nyaut lagi kami panggil. Lampu matilah. Dan Pak Imam ku namanya orang tidur tengah malam. Lampu mati. Akhirnya Pak Imam ku yogolah. Tolong Pak Imam. Pandu istighfar. Ngucap pandunya ngucap sampai di gede tunggu awak yo la ilaha illallah baca deh ndak ginya tu waktu sehat dan ndak hati bu macam tu nak kena adung. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.